tugas kita sebenarnya ini memang luar biasa. Jadi pada awal berdirinya memang peran inilah sebenarnya yang mungkin secara spesifik belum ada ya di perbankan. Artinya bahwa Bank UMKM itu dulu dilahirkan untuk berperan ya. Khususnya UMKM, kemudian petani. Divisi kami sebenarnya kalau visi kami tetap menjadi bank yang sehat, kemudian didukung SDM yang profesional tentunya, kemudian yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayu Bagio memberi makna 76 tahun Provinsi Jawa Timur ya, dengan tekad untuk terus melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Saya sudah bersama dengan Bapak Yudi Wahyu Maharani, Dirut Bank UMKM Jawa Timur. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah, Pak Bambang. Sehat semuanya. Oke. Selamat pagi. Saya sudah mencoba mencari referensi. Ternyata bank model BPR Jawa Timur ini satu-satunya yang ada. Oke. Pak Yudi, ini Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini kan sering mengungkapkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ternyata menyumbangkan 57,5% pada produk domestik regional bruto PDRB Jawa Timur. Nah, berarti tugas BPR Bank UMKM Jawa Timur ini luar biasa. Nah, apa yang dilakukan untuk memfasilitasi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian di Jawa Timur ini, Pak? Monggo, Pak. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan itu, Pak Bambang, terima kasih. Kami diberikan kesempatan di channel ini. Sekaligus barangkali saya perkenalkan dulu Bank UMKM, karena Bank UMKM itu kalau dari sisi usianya itu hampir Desember ini sudah yang ke-20, 20 tahun, insya Allah. Kemudian itu adalah gabungan dari dulu LKWRK, dan tadi betul bahwa model kalau benchmarking BPR ini belum ada. Di Indonesia belum ada. Kemudian dari positioning BPR, kita kalau dari sisi aset itu insya Allah sudah ketiga ini. Kemarin keempat, kalau sekarang aset 2,9 triliun itu sudah insya Allah yang ketiga. Kemudian, dan itu BPR yang milik pemerintah provinsi dan kabupaten se-Jawa Timur. Nah, dari 38 kabupaten se-Jawa Timur itu dan kota, itu 22 kabupaten kota yang sudah menjadi pemegang saham di Bank UMKM. Kemudian tugas kita sebenarnya ini memang luar biasa. Jadi pada awal berdirinya memang peran inilah sebenarnya yang mungkin secara spesifik belum ada ya di perbankan. Artinya bahwa Bank UMKM itu dulu dilahirkan untuk berperan ya. Khususnya UMKM, kemudian petani. Divisi kami sebenarnya kalau visi kami tetap menjadi bank yang sehat, kemudian didukung SDM yang profesional tentunya, kemudian yang berintegritas. Nah, untuk yang misinya ini adalah mendorong pertumbuhan
ekonomi khususnya para pelaku UMKM dan pertanian. Ini ada misi khusus juga yang agak spesifik, luar biasa, dan ini betul-betul menjadi nantinya yang tadi disampaikan bahwa Bu Gubernur dari datanya sekarang ini 57,25% itu adalah didukung oleh UMKM. Dan ini memang tugas kami yang luar biasa di sana, dan mungkin barangkali tidak pure profit, Pak, profit, tapi ada tugas-tugas lain yang baik itu pembinaan, kemudian kemudian pendampingan sampai kepada pelatihan dan sebagainya dari beberapa aspek manajemen, kemudian production, dan sampai pemasaran. Itu yang barangkali nanti peran inilah yang kita terus tingkatkan sehingga nanti ujungnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya UKM ini betul-betul Bank UMKM bisa berperan di sana. Kira-kira itu ininya. Ya. Baik, Pak Yudi, kemudian konkretnya diwujudkan di dalam program-program apa, Pak? Mungkin kalau dari kita, ya. dari pembiayaan, ya kalau dari model pembiayaan kita ada executing maupun channeling atau credit program. Jadi di situ untuk yang executing karena struktur dana kita sebetulnya belum bisa dari regulasi belum bisa sebagai kas Pemda seperti kakak kita Bank Jatim gitu ya. Tapi kita tetap dari dana masyarakat yang relatifly masih sedikit lebih mahal lah daripada kakak kita gitu. Tapi ini tidak menyurutkan kita, semangat kita bahwa peran itu tetap harus ada. Dan kami yakin bahwa ini terus berkembang, dan alhamdulillah di masa pandemi pun kita masih tetap survive dan likuiditas tambah aman. Nah, kalau dari konkretnya memang untuk pembiayaan kita ada dana bergulir. Dana bergulir itu murah, Pak, murah. Jadi untuk UKM. Kemudian ini juga terus menambah karena ini diciptakan kemarin itu tahun 2014, kemudian sekarang coverannya itu sudah sampai sekitar hampir 1 triliun lebih ya, muter ini Pak, muter, dan murah sekali bagi UMKM, sangat terbantu sekali itu yang di kita reguler. Dan PKPJ ya. PKPJ itu modal kita 200 miliar digunakan untuk program kredit petani Jawa Timur. Jadi ini khusus untuk petani. 200 miliar. Sama juga ini muter, tapi ini bentuknya executing dan bunganya tetap 6%. Tapi yang di bawah 100 kita 4%. Jadi luar biasa ini. Per tahun, Pak? Per tahun, per tahun. Luar biasa. Sangat membantu, Pak. Sangat membantu. Tinggal menyesuaikan nanti masa panen itu yang ininya ya. Masa panennya masing-masing, misalkan padi berapa gitu, ada yang tebu, ada yang hortikultura itu beberapa, ini jagung, menyesuaikan. Gitu kira-kira. Apa bedanya kalau begitu, Pak, dengan Bank Jatim? Bank Jatim tidak menyentuh apa yang dilayani Bank UMKM, Pak? Sebetulnya kalau dari pembagian tugas secara ininya enggak ada lah. Tapi kami karena memang fokusnya di UMKM, kemudian
kalau Bank Jatim kan mungkin sekarang masih cover-nya harusnya nasional, kemudian untuk proyek-proyek yang besar, kemudian sekarang ini kan menggarap multiguna untuk ASN, ya, jadi untuk konsumsi dan sebagainya. Tapi di kita kemarin awalnya di lapangan juga kadang masih ada apa namanya ini sama pasarnya, tetapi kami 2 tahun yang lalu sudah balik fokus ke produktif sama ke produktif, Pak. Ya. Pak Bambang. Jadi 80% sekarang sudah kita ke produktif. Dari sekian ribu debitur kita itu 80%-nya produktif dan konsumsinya tinggal 20%. Ya. Tetapi sebagai ini juga lah penyeimbang nanti itu. Karena tetap bagaimanapun kita harus tadi yang menjaga tingkat kesehatan, profitabilitas gitu. Tapi ada ruang-ruang memang untuk peran bahwa ini untuk startup dan sebagainya itu bunganya lebih ringan gitu ya. Jadi mungkin kalau dari sisi profitabilitas tidak seininya Bank Jatim lah. Apakah tidak ada kerjasama, Pak? Misalnya kalau plafon kreditnya kurang misalnya ya, kemudian menyalurkan yang dari Bank Jatim seperti itu misalnya. Tetap Pak, kami tetap di sana. Jadi misalkan ada nasabah kami Bank UMKM yang semisal di atas 20 miliar gitu ya, kami berusaha untuk sindikasi dengan Bank Jatim. Kemudian untuk sebaliknya juga kemarin kami karena PEN itu dari nasional belum bisa langsung kita dapat dari kementerian, kami juga apa namanya kerjasama dengan Bank Jatim untuk penyaluran PEN. Jadi kami kemarin mengajukan 90, kita masih terserap 30 miliar, 30 miliar sudah terserap. Itu yang PEN. Kemudian nanti juga dari beberapa apa namanya kredit yang korporasi sebagian ya tetap kita alihkan ke Bank Jatim. Kalau KUR, Pak? KUR ini sebenarnya dulu kita sudah punya apa namanya jalur ke kementerian waktu itu untuk BPR daerah se-Indonesia Perbamida di asosiasi itu, dan kami ditunjuk waktu itu sebagai untuk sistemnya ikut kita, Pak. Jadi sistem KUR-nya sudah pilot project-nya ikut Bank UMKM. Tapi pada saat itu kelihatannya dari Jakarta belum apa ya, belum bisa masuk Perbamida sampai hari ini. Jadi kita tetap kayaknya mau mengajukan kembali ini. Yang belum siap lah waktu itu mungkin ya. Artinya nggak bisa juga ngambil dari Bank Jatim kalau untuk KUR? Bisa, Pak, bisa. Ini kami juga lagi pembicaraan ke arah sana untuk KUR, cuma kalau KUR ini kita masih hitung marginnya. Jadi nanti kita bagaimana porsi Bank Jatim, kakak kita, dan porsinya Bank UMKM, karena yang langsung ini langsung Bank UMKM gitu. Ya. Tinggal sinerginya begitu ya. Sesuai dengan arahan dari Bu Gub sama Pak Wagub bahwa untuk BUMD, beberapa BUMD itu kita sinergi, termasuk kami Pak, dengan beberapa BUMD kita lakukan pembiayaan juga yang visible tetap di kita, kemudian pendanaan, dana yang idle juga di Bank UMKM nanti ada beberapa yang di kita. Pak, ini Bank UMKM ini kan punya cabang ya di beberapa kabupaten dan kota. Nah, itu bagaimana caranya pembagian? Karena kabupaten kota itu kadang-kadang juga punya bank sendiri. Oh iya, BPR sendiri Pak ya. Ya. Jadi kami di 32 kabupaten se-Jawa Timur sudah punya cabang, kemudian kantor kasnya kita 111 kantor kas Pak, itu di beberapa kecamatan, rata-rata satu kabupaten kota ini saat ini masih 4 kecamatan yang kita garap. Dari total, jadi kita masih kalau dari kecamatan baru sepertiga, seperempat itu yang masih kita garap, dan ATM sudah ada di seluruh cabang, kemudian kas keliling kita juga ada di seluruh cabang sama payment point. Nah,
kaitan sama dengan BPR milik Pemda, kita juga sinergi Pak, jadi kita di asosiasi juga sama, tapi kita teman-teman BPR lain ada juga yang porsinya beda-beda, artinya untuk produktif sama konsumsi ini berbeda-beda juga. Ya. Tapi sebagian besar masih nggarap konsumsi ya. Ini yang kami memang tidak terlalu ke arah sana, jadi memang sekian persen kami 80% kami ke produktif, dan sekarang ini kami lagi penetrasi khususnya di kantor kas supaya tadi yang perannya Jawa Timur walaupun dari potensi 9,2 juta UMKM itu kan kita mungkin baru 1/10-nya Pak kita garap, itu yang itu Pak Bambang. Jadi potensinya masih sangat besar Pak ya? Sangat besar Pak, walaupun Bank Himbara juga BNI, kemudian BRI, Mandiri itu porsi, dan saya yakin bahwa apalagi kemarin pandemi ini, saya pikir waktunya lah Jawa Timur sudah untuk bangkit, dan rupanya memang mungkin karena impornya juga banyak yang berkurang, luar biasa. Di kami Pak, di portofolio kami di Jawa Timur untuk yang kredit 30% dari pertanian, dan itu alhamdulillah yang nopang kami untuk survive ini. Di pandemi ini kita alhamdulillah bisa tertopang dari sana, dan NPL-nya sangat rendah sekali untuk di kita untuk pertanian. Kemudian kan salah satu andalan Bank UMKM ini kan kredit dana bergulir itu Pak ya. Bergulir. Itu caranya gimana Pak? Bergulirnya itu artinya berarti tidak boleh lagi yang sudah pernah dapat gitu. Masih sih Pak, masih kita nggak kaku gitu, cuman kadang antrean karena terbatas kemarin, cuman 198 miliar ya, kita sisanya masih sekitar 30-an lebih, tapi muter dari angsuran. Nah, tapi kita berikan kemudahan juga, artinya dari prosesnya, kemudian rekomendasi dari dinas, ini kalau cepat lah kita bisa cepat untuk akselerasi, dan alhamdulillah memang dari dinas, OPD, kemudian instansi terkait, kita memang saling nyekrup, ini istilahnya gugup, saling nyekrup sehingga percepatan ini kita bisa lebih terutama di pandemi ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Untuk dana bergulir kita sudah 125 per Juni 125 miliar, kemudian pertumbuhannya kurang lebih 9,8% lah dari Januari ke Juni, sekitar 10,5 miliar. Jadi tumbuh terus Pak ya? Tumbuh terus Pak. Alhamdulillah masih tumbuh. Jadi walaupun karena begini, BPR Jatim itu kalau di Jawa Timur pangsa pasarnya kita hampir 20%, 19, sekian persen, hampir 20%. Jadi ini memang bagi Jawa Timur ini kami memang barometer juga, mudah-mudahan juga ini menjadi contoh lah ya, contoh untuk baik itu pertumbuhan maupun nanti tata kelola. Ini kami berharap memang BPR UMKM menjadi barometernya BPR kata. Dengan bisa melayani 20% itu sebenarnya besarnya pasar masih berapa Pak? Jadi baru berapa yang bisa terlayani? Kalau saya ini kan baru 1/10 paling Pak. Jadi
lihat potensi itu baru 1/10 dan kami melihatnya bahwa setelah pandemi ini berubah ininya, artinya potensi itu cuman belum tereksplor dan potensi yang masih terpendam di seluruh desa se-Jawa Timur itu yang sebetulnya kalau kita misal ke lapangan gitu ya, terkadang BRI pun tidak ada Pak, BRI yang notabene masih yang luar biasa ininya itu kadang masih belum tersentuh, masih ada, itu masih. Ya. Nah, pandemi itu tadi dikatakan bahwa selama pandemi itu tumbuh ya karena mungkin peluangnya membesar karena impornya kurang dan sebagainya. Maksudnya nanti ini pandemi kan sudah mulai melandai, Pak. Itu Iya. apakah nanti berkurang atau justru akan tumbuh setelah pandemi? Kalau saya yakin tumbuh ini Pak, karena tinggal masalah kecepatan kita ya. Kecepatan mengambil pasar, kemudian menciptakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan dan kemudian saluran distribusinya. Kelemahan UMKM itu kan kadang produksinya bagus, kemudian masalah quality-nya nggak stabil gitu. Setelah dapat order sekali, 2 kali, habis itu nggak sama dengan yang kemarin. Itu yang harus kita. Kemudian standarisasi juga saya pikir perlu sekali. Nah ini nanti kami kerjasama dengan dinas koperasi, kemudian perdagangan, perkebunan, perikanan dan kelautan juga ini rupanya potensinya juga luar biasa Pak. Kami juga masih belum semua kita bisa garap. Kemudian untuk pendampingan kami juga dengan asosiasi, kemudian dengan kampus ya, universitas itu sangat membantu kami juga ini untuk ekosistem UKM. Jadi termasuk Kadin kemarin juga kami di Kadin kan, termasuk BI dan OJK. BI ada akurasi untuk ekspor. Ini yang di Kediri kemarin sudah wonten. Saya baru aja juga mewawancarai Kepala OJK Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa di Jatim mungkin peluangnya masih besar karena pinjol itu juga masih ramai dan rentenir juga masih ada. Gimana Pak? Membuat fasilitas yang lebih cepat tapi lebih murah bagi UMKM. Ya, kami menganggapnya ini tantangan Pak karena Bank UMKM sebetulnya sentuhan tradisionalnya itu sangat layanan ke ininya harus, kemudian ada ini yang luar biasa dan harus kita bangun gitu ya, kemudian kita jaga, dan satu sisi itu ada peluang baru digital. Kemudian mereka masuk fintech, kemudian pinjol. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya rentenir ini kan masih banyak ini memang luar biasa. Dan kami sebenarnya harapkan bisa hadir di situ tetap di pasar itu dan mengurangi ininya. Karena salah satu misi kita sebetulnya yaitu untuk menjadi pertumbuhan yang agak signifikan itu tentunya dananya harus tidak boleh terlalu mahal, termasuk UMKM. Kami juga harus punya kalau kita jualnya mahal, apa bedanya kan gitu ya. Tetapi kita tetap harus harus hitung profit dan secara risiko dan efisiensi di tempat kami. Jadi itu saya pikir share-nya ini di Jawa Timur luar biasa Pak ini. Makanya kami mempersiapkan untuk digital juga ini. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Pak. Gimana prakteknya nanti kalau masuk dengan digital? Apakah hanya menawarkan melalui digital atau juga bisa eksekusinya itu juga secara digital? Jadi memang kami
lagi mengembangkan Pak di sekarang ini intensif. Kalau yang tahun kemarin kami sudah untuk yang proses pengajuannya itu via online ada di website kami, kemudian tapi ini terbatas karena memang masih kendala apa ya, masih kita kembangkan. Kemudian kami mengembangkan yang lain, insya Allah nanti yang semi lah ya Pak, antara semi semi fintech tapi yang kaitan tetap ininya UMKM. Jadi brandingnya UMKM dan memang produknya juga asli UMKM itu. Gitu, kira-kira begitu ini. Ya, jadi kalau menurut OJK memang kalau bank konvensional itu masih harus ada akad. Oh iya. Ya, jadi tanda tangannya. Ya perlu dipikirkan ini untuk mengejar kecepatan, Pak. Nah, mungkin tadi Bapak katakan bahwa sekarang dari ranking 4 kemungkinan akan menjadi ranking 3 secara nasional. Mungkin ada apa apresiasi, mungkin kadang-kadang ada penghargaan dan sebagainya yang sudah pernah diterima oleh Bank UMKM Jatim ini, Pak. Oh iya, jadi sebenarnya ini penyemangat kami Pak untuk anak-anak di tim Bank UMKM. Alhamdulillah kita dengan 2 tahun terakhir ini kan kami ada transformasi, baik itu transformasi secara struktur budaya kerja, kemudian teknologi juga, karena bagaimanapun nanti karena pasarnya tadi tidak melulu konvensional gitu ya, kami juga menggarap pasar digital dan kebutuhan mengenai layanan perbankan yang sekarang ini sebetulnya kan mau nggak mau, baik itu termasuk nanti kita bicara efisiensi dan sebagainya, masalah safety-nya itu mau nggak mau harus ke arah yang digital gitu. Nah kami memang 2 tahun terakhir ini bertransformasi ke sana dan bagi Bank UMKM sebetulnya agak beda ya kalau saya membedakan dengan bank-bank lain. Mungkin di tim kita ini harus kalau secara apa ya, secara organisasi itu harus militan ke UMKM gitu. Jadi harus totalitas karena kita ini harus membina, kemudian melatih, kemudian kadang menjualkan. Klaster-klaster mana yang harus kita bina dulu, kemudian yang bisa. Nah, memang itu butuh suatu sumber daya, kemudian butuh energi gitu ya. Tapi kalau ini tim kita juga mindset-nya belum ke arah sana, kita ya sulit nih. Jadi makanya kami lagi secara sumber daya juga bertransformasi ke sana. Dan kemudian ini yang sudah kita raih kemarin di 2019 kita juga ada Top Digital Awards, baik itu kategori untuk implementasi dan termasuk ininya CEO-nya ini ya. Dari top bisnis, kemudian ada pemenang juga terbaik BUMD kelima, tapi kita waktu itu 2019 dari Pemprov Jatim. Kemudian ya kalau CEO sih ikutan aja CEO-nya. Kemudian tapi memang kalau di 2020 untuk CEO lumayan dapat CEO yang karakter lah, berkarakter, agak khusus gitu. Kemudian di 2020 kita tetap bisa mempertahankan itu dari top digital dan top leader digital implementation dari IT Work. Kemudian top 45 untuk Copublic. Copublic itu kompetisi inovasi pelayanan publik yang menyelenggarakan adalah Biro Organisasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita masuk nominasi. Kemudian yang hari ini juga 2021 kita juga masih masuk nominasi. Nanti untuk yang kategori baru ya, untuk inovasi baru nanti Pak. Kemudian di 2021 ini
kita dapat Best BUMD Award dari Warta Ekonomi. Jadi Accelerating Financial Support untuk Rural Bank. Jadi ini juga bagi kami membanggakan juga karena BPR Jatim masih bisa dapat ini walaupun kita di era pandemi 2 tahun ini luar biasa untuk UMKM. Restrukturisasi dari 2,1 triliun kita kena bukan target ya, perkiraan kita 550 miliar. Ya. Itu restruct. Tetapi kita alhamdulillah 360-an miliar itu restruct. Dan ini harapan kami UMKM tetap masih bisa hidup dan insya Allah dengan melandai ini bangkit kembali, kecuali yang kemarin yang travel ini, yang travel kami masih penyesuaian ya, khusus yang travel. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak kita ngimpact, jadi alhamdulillah bisa pulih kembali. Kemudian ada lagi dari Economic Review itu Indonesian Enterprise Risk Management Award 2021. Dari top bisnis kita masih dapat naik bintang, malahan top UMD Award kemarin Bu Gubernur juga menjadi pembina terbaik UMD. Kemudian selamat juga karena yang dapat kami dengan Bank Jatim ya, Bank Jatim, Bank UMKM dan Bank Jatim, dan kami masih dapat juga CEO yang karakter, yang kompetensi di 2021. Jadi itu kira-kira yang menjadi sebenarnya ini untuk timnya UMKM lah. Jadi semangat ini ada. Kemudian kemarin karena tempat yang pandemi kedua ini lumayan kita yang terkena Pak, tapi ini sudah vaksin semua dan 2 bulan ini praktis kita agak tiarap dan pertumbuhan sudah mulai naik ke kredit sudah menuju 2% ini sudah September ini insya Allah. Pak, terakhir mungkin ada harapan atau saran kepada pemerintah provinsi ya, termasuk masyarakat, khususnya pengusaha UMKM, agar Bank UMKM Jawa Timur ini akan lebih maksimal lagi membantu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Monggo Pak. Iya, jadi saya sebelumnya terima kasih kepada Bu Gubernur kemarin karena programnya pada saat sebelum pandemi pun kita diperkenalkan seluruh Jawa Timur Pak, diajak bersama-sama instansi antara BPN, kemudian BI, OJK, ada lagi BPJS ya, BPJS, dan luar biasa kalau kami menangkapnya kemudian luar biasa dampaknya kepada Bank UMKM ini. Sekali lagi memang dengan adanya sinergitas, kemudian instansi-instansi yang terkait ini yang support kepada Bank UMKM, akhirnya ini menjadi kekuatan bagi Bank UMKM, itu yang menurut kami inilah akar sebetulnya nantinya untuk pengembangan bisnis UMKM. BPN Pak, BPN kami kerjasama 2 tahun terakhir ini untuk program sertifikasi tanah langsung, PTSL namanya. Ya. Itulah yang menggeser kami ke sektor produktif, juga membantu kami ke sektor produktif, karena di situ kami sudah dapat portofolio hampir 300 miliar lebih dengan 6.500 sekian nasabah. Itu luar biasa menurut kami, dan ini yang sebenarnya menurut kami nantinya ke depan menjadi dasar Bank UMKM untuk model bisnisnya, termasuk tadi yang pertanian, perkebunan, kelautan. Kemudian terima kasih kepada OJK juga yang telah mensupport kami dan BI
untuk pasar, untuk pengembangan pasarnya termasuk OJK juga luar biasa, karena sinkronisasi ini bisa berjalan kalau ekosistem ini betul-betul kita bangun bersama-sama. Tata kelolanya kita komitmen bersama-sama, itu ya. Komitmen tata kelola ini kan menjadi penting, Pak, karena ke depan kita harus menjadi bank yang betul-betul sehat, gitu ya. Menjadi bank yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Karena ini asli dari produknya Jawa Timur. Kemudian yang sekarang kami lagi kami usulkan itu adalah tambahan modal, Pak. Tambahan modal karena penetrasi kami supaya lebih lebih cepat, perannya bisa lebih cepat, dan sumber daya infrastruktur lagi kami siapkan, sudah siap. Mudah-mudahan ini modal dari 500 miliar ini lagi proses, sudah mudah-mudahan 2 kali lagi kita bulan ini nanti pertemuan, kemudian segera paripurna, perdanya sudah jadi, 2 step lagi lah, 2 step lagi, kemudian nanti tinggal pengisian berapa yang kita sesuai kemampuan Provinsi Jawa Timur. Ya. Tapi kami juga roadshow ke Bupati Wali Kota Sejatim yang belum dan yang sudah juga, Pak, untuk tambahan modal. Alhamdulillah sudah dapat juga ini tambahan modal dari kabupaten kota se-Jawa Timur, sehingga mudah-mudahan dengan adanya pelurunya ini, Bank UMKM bisa lebih penetrasinya bisa lebih cepat gitu, Pak. Ya, Dan perannya bisa lebih. Ya, harapannya dari 500 menjadi berapa, Pak? 500 menjadi 1,6 triliun, Pak. Dari 1,6. Artinya modalnya sekarang sudah berapa, Pak? Sekarang 418, Pak. 418. Nanti kalau semisal ada tambahan tahun 2022 itu kita ngajukan 200 bertahap gitu, termasuk kabupaten kota, Sejatim kan bisa mencapai itu, kita akan cepat juga, Pak, nanti penetrasinya. Jadi nanti menjadi 1,6, Pak, ya? Menjadi 1,6. Waduh, 1,6. Ya. Kemudian walaupun sebenarnya gini, Pak, walaupun tidak hanya modal ya, tapi nanti kami dengan adanya, kita lagi persiapkan juga karena teknologi kami insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah. Kami tahun kemarin sebenarnya ada dana operasional sekolah yang dari swasta itu menjadi masuk ke Bank UMKM. Ini yang negeri nanti masuk Bank Jatim gitu ya. Cuman ini masih terkendala di regulasinya, mungkin masih proses tambahan regulasi, sehingga nanti harapan kami di 2022 itu bisa muter melalui Bank UMKM, dan Bank UMKM lebih dikenal, ya, dia lebih dikenal, kemudian sampai ke sekolah-sekolah pelosok Jawa Timur, dan kami harapkan ini juga dengan adanya itu kita luar biasa untuk perputaran kepada UMKM. Terutama ke kecamatan, kemudian desa-desa. Nah, kami juga nanti insya Allah juga kita hadir di desa lah, di desa. Walaupun kota sudah hadir, desanya belum lengkap. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi Wahyu Maharani, Dirut Bank UMKM Jawa Timur, yang prospeknya cukup luar biasa dan ternyata telah teruji untuk melayani sektor UMKM walaupun di masa pandemi, tetapi tetap bisa tumbuh. Sekali lagi terima kasih, Pak. Selamat bekerja keras dan berjuang terus ya demi perekonomian Jawa Timur. Amin. Jangan lupa Pak Bambang hubungi, nanti lihat website kami, Instagram kami. Gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.